A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peki Ramasinta, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang kelaparan segera diberikan makanan, yang sedang kehausan semoga diberikan minuman, Amin. yang kesepian semoga diberikan penghiburan, ingin pulang semoga diberikan petunjuk jalan, Amin. yang punya masalah semoga diberikan solusinya, yang masih jomblo belum ketemu jodoh semoga dipertemukan dengan jodohnya yang setia, yang baik. Amin ya robbal. Amin. Amin, 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 amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syahadat Rasul sampai ke pembahasan Rasul. Sebelumnya sudah diterangkan siapa itu Ahmad, siapa itu Muhammad, siapa itu Nur Muhammad, apa itu Nabi, dan hari ini kita akan membahas tentang arti dan definisi Rasul ya, baik secara bahasa maupun nanti berdasarkan ayat-ayat Quran. Rasul dari kata dasar rosala. Rasul dari akar katanya rosala. 3 huruf ya. Rosala. Ro, sin, dan lam. Ya, apa arti rosala? Rosala artinya lepas. Rosala juga artinya lurus. Lurus itu lawannya ikal. Ya, kayak di rebonding gitu ya, lurusnya. Mas Joko rambutnya lurus apa ikal tuh? Jadi rosala itu artinya Lurus. lurus, membaca membaca dengan tartil, membaca pelan-pelan, mengirim surat, mengirimkan, mengutus, melepaskan, membebaskan, mencari, menunjuk, mengarahkan, bertindak dengan tidak tergesa-gesa, ya, berkirim surat, lepas, terurai, luas, panjang lebar, pelan-pelan, lapang, subur, apalagi kerasulan, risalah, surat, pamflet, karangan berisi uraian masalah, misi, delegasi, tesis, disertasi, kemudian risalah, misioneri, malaikat, atau utusan, dan lain-lain. Jadi arti rosalah itu banyak ya. Nah, di dalam Al-Quran, kata dasar rosalah itu diulang sekitar 432 ayat. Mengalami perubahan kata 128. Jadi ada 128 model kata atau kalimat yang diambil dari kata dasar rosalah. Total keseluruhannya 432. Jadi memahami makna Rasul, ya setidaknya kita harus baca 432 ayat. Ya tidak cukup satu. Oh, baru satu ayatnya 432 ya. Gitu. Nah, karena Rasul dari kata dasar rosala berarti ada hubungannya dengan risalah. Ada hubungannya dengan utusan. Ada hubungannya dengan tesis, disertasi, dan seterusnya.
Jadi Rasul bisa merujuk kepada risalahnya, bisa merujuk juga kepada hasil. Hasil dapat idenya, Rasul juga bermakna kepada menunjuk kepada tugas kerasulannya juga bisa. Dan seterusnya ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya musabahah. Musabahah. Musabahah tuh begini. Misalnya, sekarang udah nggak zaman pos ya. Sekarang ada yang masih suka kirim surat lewat pos nggak? Jarang kan? Jarang. Oke, katakanlah kita bernostalgia lah. Kalau anak muda sekarang udah nggak tahu kantor pos atau apa, di mana juga nggak tahu ya. Misalnya zaman dulu, kan kadangkala kita suka menunggu kan? Menunggu untuk dapat surat balasan dari kekasih, dari sahabat, dari orang tua, dari teman ya gitu kan. Iya. Satu hari datanglah di luar pagar. Ya, namanya Pak Pos. Pak Pos itu tugasnya apa, Pak? Nganter surat. Nganter, Menyampaikan. menyampaikan surat. Berarti ada yang ngirim suratnya nggak? Ada. Ada. Nah, Pak Pos tugasnya mengantarkan surat. Nah, ketika ada Pak Pos di luar, kita masih di dalam nih. Anak kita keluar tuh, apa bilangnya dia? Ada surat buat bapak Pos, siapa atau pos. ibu siapa. Enggak, bilangnya itu, Mah ada Pak Pos atau Mah ada surat. Ada Pak Pos. Nah, Mama ada Pak Pos. Apa yang kebayang? Bawa surat. Bawa surat. Bawa surat. Antara pembawa risalah, pembawa surat namanya, dengan risalahnya itu identik. Gitu. Identik. Namanya musabah itu serupa. Setiap datang Pak Pos, maka Pak Pos pasti membawa Salah. Surat. surat. Itu nggak gitu? Dan tidak mungkin surat datang sendiri, melayang gitu ya. Emangnya email bisa dibuka langsung. Jadi antara Rasul sebagai pembawa dengan risalah yang dibawanya itu namanya musabahah. Jadi Musyahabah. jadi Dengan beda dengan muhasabah ya. musabahah serupa. Musabah. Jadi saling menyerupai. Pak Pos sebagai apa namanya itu? Bukan pekerja, sebagai pelaku. Pak Pos sebagai pelaku yang membawa surat itu identik dengan pekerjaannya membawa surat gitu. Jadi antara pembawa risalah dengan risalahnya itu identik gitu ya. Misalnya gini, kalau anak kita bilang, "Mah ada surat," nah, berarti ada yang nganter kan? Atau "Mah ada Pak Pos," nah, berarti dia bawa surat gitu. Surat. Itu namanya antara pelaku dengan tugasnya dengan yang di bawahnya itu ada keserupaan namanya. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca kata-kata Rasul, Rusul, Risalah, itu nggak terpisah, itu tidak terpisah gitu. Bisa. Ya nggak terpisah gitu ya. Karena itu ada keserupaan. Nah, jika orangnya tidak ada, maka kita harus berpegang kepada risalahnya. Ya, halo? Ya. Bisa gini. Ketika kita tidak ketemu orangnya, si pekerja yang membawa risalah tadi, maka yang diikuti adalah risalahnya. Risalah. Kan itu ya? Ikuti Ya. aja risalahnya. Ya. Jika ada orangnya, bisa diikuti orangnya. Orangnya nggak ada, ikuti risalahnya. Syukur-syukur ada Ya. Dua-duanya. dua-duanya. Ya, gitu ya. Jadi yang diikuti itu rasulnya dan atau risalahnya. Rumahnya. Ya, coba lihat ayatnya ya. Suratnya 4 ayat 69. Mana? 4:69.
Ya. Silahkan. Siapa yang tadi duluan hadir? Bu Aka. Makasih Kang Yai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ayat ini Bu masih berlaku nggak sekarang? Masih Oke. Dan barang siapa yang mentaati Allah, Allah dan Rasul-Nya, Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa? Nabi-nabi. Jadi nabi-nabi taat siapa? taat Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Para sidikin taat siapa? Allah dan Rasul. Orang-orang yang mati syahid taat siapa? Allah dan Rasul. Orang-orang soleh? Allah dan Rasul. Nah, Mereka itu teman sebaik-baiknya. mereka itulah teman Baik-baiknya. sebaik-baiknya. Artinya, kita akan menjadi teman para nabi, para sidikin, para syuhada, dan orang-orang soleh jika mengikuti mereka. Mereka ikut siapa? Allah dan Rasul. Nah, mereka taat Allah dan Rasul. Rasul. Jadi taat Rasulnya dulu, sekarang apa nanti? Selalu Dulu ditaati, sekarang? dijalani. Nah, iya kalau Rasul secara personalnya nggak ada, bisa nggak kirim surat? Gini-gini, sekarang kantor pos udah nggak ada. Berarti sudah tidak ada orang yang bekerja sebagai pengantar Surat. surat. Masih bisa kirim surat nggak? Masih bisa. Masih bisa terima surat nggak? Masih bisa. Nah, gitu. Nah, dulu orang berkirim surat dan menerima surat itu berharap mengandalkan siapa? Tukang pos, pengantar surat. Pengantar surat Pak Pos tadi. Iya. Nah, sekarang masalahnya Pak Posnya udah nggak ada. Nggak ada. Karena kantor posnya sudah bubar. Bubar. Tapi masih bisa berkirim surat kan? Masih. Masih bisa terima pesan. Masih. Nah, gitu. Nah, ketika Pak Posnya nggak ada, yang ditaati siapa nih? Isi suratnya. Nah, risalahnya. Risalahnya kan Iya. tetap kita bisa terima. Walaupun tidak lewat Pak Iya. Pos. Lewat WA, lewat email, lewat apalagi itu banyak hal ya, lewat kirim surat dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana kita memaknai kata Rasul di dalam Quran. Ya. Jadi ketika gini, kadang-kadang Rasul bermakna personalnya. Ya. Kadang-kadang Rasul juga menunjuk kepada risalahnya. Dan kadang-kadang nunjuk kedua-duanya gitu ya. Nah, kita kan tidak lagi dipermasalahkan ada orangnya atau enggak, yang penting saya kirim surat. Ya. Yang penting saya bisa terima surat kan itu. Ya gitu. Nah, sekarang misalnya gini. Jadi ada Rasul menunjuk kepada risalah. Contoh, kita lihat surat 2, 143. Oke, Bu akan nunjuk siapa? Nunjuk Mbak Ari. Mbak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Saya ulang lagi ya, coba. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu ummatan, sebagai umat. Umat itu satu akar kata dengan imam. Imam, umat. Imam itu pemimpinnya. Umat yang dipimpin. Jadi umat itu adalah kumpulan orang yang siap atau mau dipimpin gitu ya. Kalau Iya. nggak mau dipimpin nanti namanya bukan umat tapi kaum. Kaum itu artinya sekumpulan orang-orang yang kekeh, ngeyel, ngengkel, markedeweng. Nah, gitu apa namanya itu? Ya. Jadi di Quran tuh ada kadang-kadang menyebut umat, kadang menyebut kaum. Ya, kalau umat itu identik dengan sekumpulan orang-orang yang siap dipimpin. Siapa yang memimpin namanya imam. Imam pemimpin, yang dipimpinnya namanya umat. Ya, umat itu artinya orang-orang yang mau siap Dipimpin. dipimpin. Nah, kalau tidak mau dipimpin, kekeh petekeh negreg merekedeu ngeyel ngengkel, itu biasanya disebut kaum. Kaum. Kaum itu dari kata qawama artinya kekeh petekeh negreg merekedeu ngeyel ngengkel, bandel gitu ya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu sebagai umat. Wasaton, yang moderat, bukan adil. Ini umat yang adil ya. Iya. Wasaton itu artinya tengah-tengah. Tengah-tengah itu tidak berpihak. Tidak berpihak, bahasa lainnya moderat. Makanya ada istilah umatan wasaton, Islam moderat. Moderat itu nggak berpihak ke kanan ke kiri, dia ya berpihak kepada yang benar aja gitu. Kalau kamu benar, aku dukung. Kamu salah, ya aku nggak dukung. Walaupun kamu saudaraku gitu. Wasaton itu artinya moderat. Pikirannya juga moderat ya. Terus litakunu suhada'a alan nasi, agar kamu menjadi suhada. Ya, kan tadi nabi-nabi, sidikin dan suhada. Suhada itu artinya orang yang siap menjadi saksi atau orang yang bersaksi. Agar kamu menjadi suhada atas manusia. Suhada artinya orang-orang yang bersaksi. Bersaksi berarti menyaksikan. Ya, contohnya gini. Pak Gatot, Ibu Ari, Bu Aka, siapa kemarin yang ke rumah? Ada, ya Pak? Sandra. Mas Joko ikut kan? Iya. Oh, bla 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 bla. Ketika datang ke Bogor, ada yang disaksikan nggak? Ada kan? Ada yang dilihat kan? Iya. Oh, Kang Iip itu benar ada orangnya, bukan hantu. Ya. Iya. Ketemu nggak Pak Joko sama namanya Iip? Ketemu kan? Ada kan orangnya? Ini kan Maya bisa bohongan kan? Iya. Ya bisa pakai AI sebetulnya orangnya kan begitu. Oh, saya menjadi saksi. Saya bersaksi yang namanya Iip itu ada orangnya. Punya rumah lagi di Bogor, ada rumahnya gitu. Di rumahnya itu ada kegiatan gitu. Nah, itu kan disaksikan namanya. Agar kamu menjadi saksi atas manusia. Iya. Cuman masalahnya kan tidak semua manusia kita saksikan kan? Yang tiap hari ketemu aja jarak, kadang-kadang kita nggak peduli. Betul nggak? Betul. Nggak peka gitu. Kan harusnya setiap kita itu peka sebetulnya. Di rumah ada siapa? Ngapain aja? Tetangga kita siapa? Apa aja? Dan seterusnya gitu. Ya, nah kita kan rata-rata emang gue pikirin. Nah, berarti dia tidak siap menjadi suhada. Kalau tidak siap jadi suhada, berarti bukan umatan wasaton.
Umatan wasaton itu umat yang moderat itu dia peka, peduli kepada sesama. Makanya nggak berpihak kan, siapapun dia perhatikan. Yang baik dan yang buruk sama. Baik jahat bagi dia sama. Muda tua bagi dia sama aja. Pinter nggak pinter bagi dia semuanya sama. Oke. Nah, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Coba lihat kalimatnya. Ini Muhammadnya ditutup dulu ya. Dan agar Rasul, nih coba lihat Arabnya. Wa yakunar rasula. Nah, ada kata rasul di sini kan? Wa yakunar rasul. Rasulnya jamak apa tunggal nih? Halo? Tunggal. Tunggal. Nah, perhatikan nanti. Tunggal dan jamak nanti maknanya lain. Iya, Wa yakunar rasula, dan agar rasulnya tunggal. Menjadi saksi atasmu. Menjadi saksi atas perbuatanmu. Katakanlah. Rasulnya bernama Muhammad. Ada nggak Rasul Allah yang namanya Muhammad? ada. Nama aslinya siapa kemarin? Ahmad. Ahmad. Ada Rasul yang namanya Ahmad. Ahmad. Lahir tahun berapa Rasul yang namanya Ahmad? 571. 571. Bulan apa? 12 Rabiul Awal. Iya, itu Komariahnya. Masainya? 21 April 571. Catatan sejarahnya begitu. Sejarah mencatat 500 tanggal 21 April 571 Masehi lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ahmad. Ahmad. Ya, kemudian dia dipanggil Muhammad. Oke. Lahir 571, 12 Rabiul Awal. Wafat 632. 632, 12 Rabiul Awal. Jadi usianya berapa? 63. 63. Jadi Nabi Ahmad wafat 673 Masehi. Ya, bisa apa namanya itu, bisa ketemu Pak Joko nggak? Nggak. Nggak kan? Enggak. Agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Ya. Nah, kalau Rasul itu harus menjadi saksi atas perbuatanmu, mu-nya kembali sebelumnya nih manusia nih. Agar Rasul itu menjadi saksi atasmu, atas perbuatanmu. Jika Rasulnya Rasul yang personal, yang sosok, masih bisa menyaksikan kita nggak? Enggak. Ya, ini ayatnya ya. Surat 5, 117. Bari mau lanjut menunjuk. Menunjuk biar kebagian semua. Ya, biar kebagian semua ya. Pak Joko. Oh, Pak Joko. Wah. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau berikan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi
Rasul sebagai sosok ya, sosok nih. Rasul sebagai orang pelakunya, pelaku penyampai risalah tadi, Ya, kan bersaksi terhadap siapa? terhadap kaumnya Yang yang hidup pada masa itu. kaumnya apa umatnya? Umatnya, Nah, maaf. jadi Rasul akan menjadi saksi terhadap mereka, umatnya tadi, selama aku berada di antara mereka. Ya, Jadi seorang Rasul yang sosok tadi akan bersaksi atas umatnya yang hidup bersama Mereka. beliau. dia. Ya. Nah, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Berarti setelah Rasul itu wafat sebagai sosoknya, masih menyaksikan umatnya nggak? Tidak. Udah kan nggak tahu. Lah bagaimana mungkin Rasul yang udah wafat masih menyaksikan Pak Joko sekarang? Oh, ketemu aja enggak. Ya, Sampai sini oke? oke kan. Oke. Oke. Mundur lagi ke yang tadi. 2, berapa tadi? 143. 143 ya. Nah, biar nyambung nih ayatnya nih. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang bukan adil. Umat pertengahan, umat yang moderat tadi. Wasaton itu moderat ya, tengah. Wasaton. Wasaton. Dan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Karena Rasul ini harus menjadi saksi atas perbuatan manusia, sementara Rasul yang sosok pribadi hanya bersaksi atas umatnya yang hidup bersama dia. Berarti Rasul di sini merujuk ke pembawa risalahnya atau ke risalahnya? Risalahnya. Ke Risalahnya. risalahnya. Sekalipun Pak Joko tidak ketemu dengan Rasul yang namanya Ahmad, risalahnya masih nyampe nggak? Masih. Masih. Nyampe. Masih bisa dibaca. Ini lagi Masih. baca. Masih. Lagi Nah, dibaca. jadi ya akan menjadi saksi atas Pak Joko apa dan siapa? Risalahnya Ini risalah ini dan nanti akan memberi kesaksian bahwa risalahnya sudah sampai sampai. dan udah dibaca lagi. Ya, kalau sampai berpaling salah sendiri. Ya, gitu ya. Jadi Rasul di ayat ini merujuk kepada risalah. Risalah. Karena dia harus bersaksi dan menjadi saksi atas segenap manusia. Dulu, sekarang, dan nanti. Nanti. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Ada sosoknya ataupun nggak ada risalahnya ataupun nggak ada, atau gini, ketika masih ada sosok Rasulnya saja, orang masih berpaling, masih membelot. Jadi kalau sekarang manusia membelot dari risalah, wajar nggak? Wajar. Wajar. Orang ketika Rasulnya ada aja orang banyak yang belot. Ya, tapi kan masalahnya yang diikuti risalahnya, ada nggak ada orangnya. Ah, gitu. Dan sungguh itu terasa amat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kan sing penting risalahnya ada. Pak posnya ada atau enggak itu nomor sekian. Wong sekarang nggak ada kantor pos, nggak ada Pak pos aja kita masih bisa terima surat. Halo? Iya, iya, iya. Nah, gitu. Ya, Kang. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Ini masalahnya masalah iman. Iman. Lalu ada orang berkata, coba kalau kita hidup
di masa Nabi, di mana Rasul hidup. Jangan bilang begitu. Emang nggak lebih berat hidup zaman Nabi? Jadi istri Nabi aja berat, Iya. umatnya juga sama beratnya juga. Artinya gini, kan di setiap masa, setiap zaman tuh masing-masing ada cobaannya, ada ujiannya masing-masing. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Manusia. Sekalipun tidak bertemu dengan Rasul sebagai sosoknya, risalahnya tetap akan disampaikan melalui media apapun, lewat siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya, coba lihat ayatnya nih. Suratnya 62, ayatnya ayat 4. Ayat 3 dah. Dari 2. Pak Joko mau Oh, lanjut, mau ya. nunjuk Lanjut dulu ya, Kang. dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke. Ya. Lanjut. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, zaman boleh berubah. Tetapi berkirim dan menerima surat masih tetap bisa berjalan. Yalah. Walaupun kantor posnya sudah tutup, Pak Posnya udah nggak ada. Ya, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dulu orang dapat menerima surat kalau ada Pak Pos ke rumah. Nah, anak sekarang nggak kenal namanya Pak Pos. Yang kenalnya email, kenalnya WhatsApp, tetap menerima pesan kan? Nah, gitu. Jadi jangan terpaku ke sosoknya lagi. Risalahnya nih gitu. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Satu lagi. Demikianlah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, karunia yang besar itu berupa risalah. Risalah yang sampai ke kita. Gitu. Waktu masih ada kantor pos, waktu masih ada orang yang bertugas sebagai pengantar surat, ada nggak orang yang tidak pernah menerima surat? Ada. Ada. Ada banyak. Kenapa dia nggak pernah menerima surat? Nggak pernah kirim surat. Nggak pernah kirim surat. Gimana menerima surat lah? Gitu. Jadi ada Pak Pos ataupun tidak Pak Pos, tidak semua orang menerima surat. Sekarang nggak ada Pak Pos, surat tetap menerima. Ini karunia sebetulnya gitu. Karunia Allah ketika kita bisa menerima surat. Ketika kita menerima risalah. Ada Pak Pos ataupun tidak. Inilah karunia gitu ya. Nah gitu. Jadi yang pertama, ada Rasul bermakna selaku risalah. Ya, selaku risalah. Dan risalah inilah yang akan terus memberi saksi. Memberi kesaksian. Dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Gitu. Jadi ayat ini ya. Yang disebut Ya. memberi kesaksian, risalah ini memberi kesaksian itu penjelasannya gimana, Kang? Gini, contoh ya. Sekarang zamannya zaman digital, Bu. Misalnya, ibu-ibu Aka itu dulu bergabung sama Facebook tahun berapa? Bergabung sama apa, Kang? Putus tadi. Pernah bergabung masuk Facebook nggak? Pernah. Pernah. Tahun berapa? Masih ingat nggak? 2007 kali ya. 2007 lah. 2008. 2007. Ya. Jejak digitalnya hilang nggak? Enggak, masih ada. Nggak. Oke.
Satu ketika Bu Aka nyalon jadi gubernur. Mm-mm. Misal Mm-mm. gubernur nih bersaing kan sama pasangannya nih. Jadi Iya. gubernur jadi wali kota terserah. Nah, orang-orang atau musuh politik ini Mm-mm. supaya dia menang nih, supaya yang apa namanya supaya jagonya menang gimana caranya? Salah satunya Buka Jat- jejak jatuhin Buka digital. jejak digital. jatuhin musuhnya kan? Iya. Ya. Mm-mm. Jatuhin musuhnya. Walaupun sebenarnya secara norma, secara etika kan baiknya setiap calon udah tawarkan aja menawarkan program kan? Program. Iya. Tapi Mm-mm. kan nggak begitu faktanya. Nawarin program nggak begitu bagus, nawarin dirinya juga tidak begitu kredibel. Ya udah supaya menang jatuhin lawannya kan? Mm-mm. Oke. Nah, kan jejak Ibu Aka masih ada dari 2007 tuh. Iya. Dari 2007 Mbak Aka bikin status apa aja? Iya. Mm-mm. Memposting video apa? Mm-mm. Memposting foto apa? Kegiatan apa? Kan direkam tuh. Iya. Iya. Nah, jejak-jejak digital dulu tuh yang pernah Mbak Aka sampaikan, tulisan, ungkapan, gambar, video, kegiatan. Itu kan bersaksi. Mm-mm. Halo, 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 saudara-saudara yang namanya Ibu Aka, calon gubernur nomor sekian tuh begini loh, coba lihat loh. Mm-mm. Nah, si catatan tadi, si risalah-risalah tadi yang pernah disampaikan, jadi saksi nggak? Iya. Berkaitan dengan profil, dengan kepribadian Ibu Aka. Iya. Itu jadi saksi loh, nggak bisa dibantah. Umpamanya begitu contohnya. Iya. Iya. Kalau Nah, secara itu kan jelas ya kan kalau itu. Kalau oke, yang ini hubungan dengan risalah ini dan kita nih sekarang apa hari yang ini, Belum disebut ada. ya, iya ya. hari Oh, ini, belum selesai, maaf. hari ini jam 20:52. Mm-mm. Dari tadi, dari jam 20 sempat ya kan, tadi kan kita mulai jam 20:15 nih. Jam Ya, 20:15. 11 ya. Sekarang sudah jam Mm-mm. 20:52 nih. Iya. Pak Gatot baca ayat ini nih. Ayat ini yang tadi Iya. sebelumnya. Mm-mm. Apa tadi? Jangan kepas kita lah. Kita menerima dan membaca surat 4, 69, lalu surat 5, 117, surat 2, 143, 22, 78, dan seterusnya nanti tuh. Ya, Mm-mm. apa yang kita lakukan tadi, sekarang, dan berikutnya, baik Mm-mm. berupa tindakan, perbuatan, pikiran, terekam nggak? Iya, iya. Di mana rekamannya? Yang gimana ya, sudur yang itu ya terekam di memory card itu ya kan. Nah, nanti Oh, dibuka lagi kecerdasan semesta. ya, 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 ya. Bahwa Oke, apa jadi yang pernah dilakukan oleh siapapun nih manusia di bumi ini, Hmm. aku, kamu, kita, semuanya nih, semuanya ada jejaknya, ya, ada rekamannya. Di sudur kita, di mm, alam semesta, semuanya merekam. Nah, rekaman itu kan nanti bunyi lagi tuh, ya, diputar lagi. Sekarang sih mm, abstrak, tapi suatu saat ya, nanti itu akan itu nanti akan bunyi lagi itu bersaksi tuh bahwa kita pernah membaca ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kalau mereka ngelak, ini dulu kamu baca ayat ini loh. Masa nggak ingat? Oh iya ya. Malu sendiri nanti. Kan gitu. Ya sama lah tadi ada calon wali kota, calon gubernur, calon presiden ngomong A. Ternyata ada ucapan dia dulu tuh nggak seperti itu ngomongnya. Eh, sekarang dulu ngomongnya begini. Nah kayak gitu nanti kita pun sama sebetulnya. Ada ada orang lain, ada makhluk lain, ada benda lain yang akan mengungkap siapa kita. Lewat cara apa aja. Halo? Halo? Kok berhenti? Bu Aka. Kakak free. Ya kan? Oh, Kakak ngomong free. Bu Aka berhenti tuh. Diam, nggak bergerak jadi patung. oh freeze ya kan.
Videonya Videonya masih Oh, berarti itunya. Masih freeze kan? Internet di saya apa dibukakan nih? tempat AK. Oh, yang lain enggak ya? Nggak Yang tahu ini nih, berarti ya? freeze. Masih freeze nggak? Enggak, udah enggak. Ya, itu gitu ya. Udah Gimana? nggak? Nggak Oh, ditangkap? yang freeze tadi tidak terekam berarti. Oh, nanti putar ulang lah. Masa nggak Iya, kasih? ditangkap kan berarti itu semua terekam dalam itu ya, kayak Kang Ye bilang roh, badan, roh dan jiwa itu ya, bahwa Ya, semua korek, terekam di memory card itu di ya. memory Oke, card di oke, sudur oke. kita kerekam. Nah, itu nanti akan Di sudur kita. bunyi bersaksi semuanya. Tidak dengan ucapan, tapi dengan masukin si chips memory card itu semua. Kebuka. Atau Iya. iya, Mhm. ayat apa yang pernah dibaca diterima gitu. Oh, itu yang disebut saksi itu ya. Bersaksi nanti Saksi yang tidak bahwa bicara. suratnya sudah dikirim. Kalau sampai nggak tahu, salah sendiri. Kenapa kamu nggak baca suratnya? Aku baca suratnya, tapi aku nggak peduli sih. Dia nggak beda lagi kan ceritanya. Baca tapi aku membelot gitu ya. Aku membelot sama aja. Iya, iya Kang, paham. Terima kasih Kang Ye. Jadi satu itu. Jadi ada Rasul selaku risalah. Salah. Nah, ada Rasul selaku risalah sekaligus sebagai pembawanya. Ya, ayatnya 5:19. 5:19. Siapa berikutnya Pak Joko? Mbak Wida. Mbak Wida. Halo. Mbak Wida. Oh, Mbak Wida. Ya, kalau enggak ke Pak Gatot. Toto. Pak Toto nggak Gatot bisa. nggak bisa, Aki, Pak Gatot. Oh, boleh Pak Gatot lah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini rasulnya jamak, rusul. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Rasul. Jamak ya? Ya. Oke. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami. Rasul yang pertama ini tunggal. Tunggal ya kalimatnya. Menjelaskan kepadamu ketika terputus rasul. Jadi ada rasul dengan tunggal, ada rasul dengan jamak. Berarti di ayat ini yang boleh terputus rasul yang mana? Yang rasul-rasul. Nah, yang rasul. Karena rasul ketika disebutnya jamak berarti merujuk kepada pembawanya, sosoknya. Tapi rasul yang tidak akan putus, yang satu, yang risalah tadi. Coba. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami. Nah, rasul di sini berarti bisa merujuk kepada pembawa risalahnya atau risalahnya itu sendiri. Nah, risalah itu menjelaskan, memberikan penjelasan. Rasul juga memberikan penjelasan. Coba kalimatnya gini. Sesungguhnya telah datang kepada kami rasul kami, menjelaskan kepadamu ketika terputus rasul. Nah, ketika terputus rasul, yang ngejelasin apa? Risalah, rasul. Salah. Ya, berarti ayat ini menerangkan rasul sebagai risalah sekaligus rasul sebagai sosoknya.
ketika tidak ada sosok Rasul sebagai personalnya, tetap ada Rasul sebagai risalah yang menerangkan apapun kepadamu. Agar kamu tidak berkata, tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Berarti yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang apa? Suratnya. Ulangi. Sosoknya. Agar tidak mengatakan, agar gini, jangan sampai kamu ngomong gini ya gitu. Jangan iya, sampai iya. kamu bilang begini nih. Enggak ada tuh Rasul kepada kami. Iya, iya. Nah, berarti yang dibayangkan, yang ditunggu-tunggu Rasul yang mana? Bisa lah. Rasul-rasul. Rasulnya, sosoknya. Sosoknya. Ya. Selama ini kebanyakan orang menunggu sosoknya, bukan risalahnya. Iya, benar. Pak Gatot sekarang masih bisa nerima surat dari Pak Pos nggak? Masih bisa. Hah? Bisa. Gimana caranya? Menerima surat bisa. Nerima nunggu Lewat datang. JNE itu bukan Pak Pos berarti. Iya, Pak Gatot misalnya gini. Mulai besok Pak Gatot nungguin Pak Pos datang. Bisa nggak? Enggak, Nggak bisa, nggak ada. Udah nggak bisa lagi. Iya. enggak ada. Karena Pak Pos udah nggak ada. Kantor posnya sudah tutup. Tuh. Betul. Nah, jangan bilang begini. Nggak ada tuh Pak Pos datang ke saya. Nggak ada. Hari gini masih nunggu Pak Pos. Hari gini masih nunggu Pak Pos. Iya. Padahal kita bisa buka WA, bisa buka email, bisa buka apapun kan? Iya. Nah, jangan sampai kamu ngomong gitu sekarang. Tidak datang kepada kami, baik seorang pembawa berita maupun pemberi peringatan. Yang dibayangin dia sosoknya. Makanya dibantah oleh Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, siapa pemberi peringatan ini? Coba lihat surat 20. 20 ayat 2 dan 3. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ayat ini sekarang turun ya. Iya. Ayat ini sekarang turun nih. Iya. Ya, nerangin yang tadi. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu agar kamu jadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, sebagai peringatan ini apa? Menurunkan Al-Quran. Jadi peringatan ini wujudnya apa? Al-Quran. Quran itu pemberi peringatan. Pemberi peringatan di ayat ini sosok apa risalah? Risalah. Nah, gitu. Nah, orang yang tadi kan ngeles. Nah, 5 lagi, mundur lagi nih. Rasul sebagai sosok boleh terputus atau bisa terputus. Oke? Rasul sebagai sosok, sebagai personal bisa saja terputus. Sama seperti tadi. Pak Pos boleh tidak berlaku lagi. Kantor pos boleh tutup. Tetapi bukan berarti surat terputus. Sampai sini oke? Oke. Nah, tetapi ayat ini nyebut dua-duanya. Rasul dan rasul. Rasul merujuk kepada risalahnya. Rasul-rasul merujuk kepada sosok pembawa suratnya. Ketika rasul-rasul terputus, risalahnya tidak akan berhenti. Nah, sekarang masih kita bisa baca risalahnya. Ya, begitu. Walaupun tidak lewat Pak Pos. Sosok bisa berubah ya, Kang? Kan ada JNE, ada Tiki, ada apa. Jadi Nah, Pak Pos makanya. Bisa nggak buka peci? bisa.
Ya, pakai peci Bisa. bisa nggak? Bisa. Bisa, Ya, Kang. melihat sosoknya. Ah, saya mah baru percaya kalau yang ngajarinya pakai peci gitu. Mhm. Ih, kenapa lihat-lihat itunya? Yang penting kan risalahnya. Yang datangnya Pak Pos, yang datangnya Gosen, yang datangnya Tiki, Grab, apa namanya? Yang penting kan yang penting apa yang dibawa. yang dibawanya apa itu yang penting. Yang bawanya mah itu mah petugas aja. Iya. Ya, gitu. Halo? Ya, ya, ya. Halo. Nah, gitu. Nah, selama ini kan atau sampai hari bukan selama ini. Kebanyakan manusia hari ini dulu mungkin juga ya, Iya. lebih memuja sosoknya. Iya. Suratnya diabaikan. Ketika datang Pak Pos disembah-sembah tuh Pak Pos. Suratnya dilemparin. Gimana ceritanya nih? Iya. Kan coba kita perhatikan. Manusia sekarang nih atau orang beragama sekarang atau umat Islam lah, kalau nyebut Islam juga jadi malu. Itu memuja sosoknya, tetapi risalahnya dilempar. Ketika datang Pak Pos, boleh nggak berterima kasih kepada Pak Pos? Boleh. Boleh. Terima Sangat kasih baik. Bapak. Ah, kan boleh nggak Bapak terima kasih? Ngasih tip boleh nggak? Boleh. Boleh lah, tapi suratnya Diambil, dibaca. itu yang penting. Suratnya diambil, diterima, dibaca, dipelajari apa isinya. Supaya tahu pesannya gitu. Iya. Iya. Ih, gimana sih? Bukan nggak boleh itu, tapi jangan sampai kultus ke Pak Posnya, sementara suratnya dilemparkan. Halo? Iya. Iya, Kang. Iya, iya, Kak. Oke. Iya, Kang. Jadi Rasul pertama menerangkan risalah. Yang Ya. tadi, yang surat 2, 100 berapa? 3. 43. 43. Surat 5 ayat 19, Rasulnya di sini menerangkan duanya. Keduanya. Rasul sebagai risalah, sekaligus juga Rasul sebagai sosok pribadinya. Ya. Nah, Ya. ayat berikut Rasul menerangkan pribadinya, sosoknya gitu ya. Coba lihat ayatnya 5:109. Ini 5:19, kasih 0 tengahnya. Gampang dah. Nah, gitu. Iya. Ingatlah, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Oke. Berarti para rasul di sini apa nih? Risalah apa sosok? Sosok. Sosok di sini mah rasulnya. Menggunakan para lagi rasul kan? Ya. Ingatlah, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Jadi orang-orang yang yang telah diberi tugas penyampai risalah, ya, Pak Pos tadi istilahnya. Dikumpulkan. Terus Allah bertanya nih kepada para penyampai risalah ini, waktu kamu menyampaikan risalah, waktu kamu dulu menyampaikan surat, mereka jawab apa terhadapmu? Berarti ini kan nunjuk kepada pembawa kan? Ya. Iya. Waktu kamu dulu membawa risalah dan menyampaikan risalah kepada umat manusia, kepada kaum kamu dulu, apa jawaban mereka terhadap seruanmu itu? Para rasul Jawab. menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Ampun, paralun, punten, maaf, Tuhanku, aku nggak pernah tahu itu. Yang aku tahu, aku hanya menyampaikan risalah. Nah, sekarang gini, wajar nggak ada Pak Pos ngirim surat sama Pak Gatot? Terus Pak Pos tadi bilang, Bapak, saya ingetin ya, itu surat mesti dibuka, mesti dibaca. Udah dibaca, Bapak mesti cerita sama saya, apa isi suratnya? Terus saya juga harus tahu, Bapak itu nerima apa nolak isi surat itu. Masa begitu? Enggak. Gimana kira-kira? Jewer.
Dia dijewer lah. Jadi dimarahin. Betul nggak? Betul, betul. Kenapa ketawa Mbak Ari? Kalau dulu tukang pos suka kena marah soalnya salah alamat, salah Ya kalau salah alamat wajar lah. ya dimarahin tapi kan. Iya, jadi kalau kita kena marah berarti salah kirim, Kirim Surat. alamat. bukan salah Salah kirim alamat. marah, salah alamat mengantarkan Surat. surat Surat. itu. Makanya kirim surat pilih-pilih. Benar, Jangan benar. sampai salah alamat Pak Gatot. Iya, siap, siap. Yang mau dikirim, yang nggak mau jangan dipaksa. Nyakar. Kan nanti nyakar. Ada banyak. Banyak yang nggak berhak untuk mendapatkannya, Pak. Lah makanya orang Pak Pos aja ngirim surat harus tahu alamatnya, si A berhak nerima. Ya. Ya enggak, jangan dipaksa. Nah, ini Allah nanya nih sama para penyampai risalah. Para penyampai risalah gitu. Waktu kamu menyampaikan risalah, mereka jawab apa? Rasul jawab, aku nggak tahu, aku nggak pernah nanya itu. Gitu nggak? Ya, Iya. betul. Artinya, para rasul, para penyampai risalah hanya berkewajiban apa? Menyampaikan. Udah sampaikan aja seperti tukang koran. Pak, koran. Ya, waktu kita, Pak, beli korannya, seneng nggak dia? Iya. Nah, waktu kita nggak beli, ngambek nggak dia? Enggak. Tinggalin. Ya nggak juga, ya nggak apa-apa, nggak mau makan. Ya kan begitu. Iya. Nah, kalau ada orang yang disampaikan risalah terus nyakar ke kita, apa salahnya? Kita yang salah. Salah orang. Berarti salah orang. Salah alamat. Salah Alamat. orang. Orang Alamat nggak mau palsu. dipaksa. Nah, tahunya Ditangkap. kita dia mau atau nggak mau gimana? Ya sebar aja. Yang Iya, mau betul. pasti nerima, yang nolak ya pasti akan berpaling. Yang apa-apa kita sampaikan aja gitu. Disakar wajar lah, ada orang kesinggung gitu maksudnya. Iya, iya. Ya wajar, ada orang kesinggung wajar dicakar dikit, nggak apa-apa. Butuh drama, Pak, biar seru. Ya kan kalau nggak gitu kan jadi nggak rame. Nggak rame Iya. kalau nggak ada yang Nggak lawan. rame. Oke, jadi ada 3 makna rasul. Ada rasul sebagai risalah, ada rasul sebagai risalah sekaligus penyampai risalahnya, dan juga ada rasul sebagai pelakunya, pembawanya gitu. Jangan sampai salah alamat. Ya, pertanyaannya gini. Ini pertanyaan berikut. Jangan ada pertanyaan dulu, ayat dulu lah. Suratnya 2454. 2454 ya. Saya menunjuk. Bentar. Oh, belum. 24. Kok nggak cocok ayatnya? 2454. Kebalik kan? Ini 45 nih. Hah? Ini Kebalik 45. ayatnya. Oh iya, 24. Oh, 54. 5. Ini 45, ini salah jari ini. Salah jari ini. Salah isi nih Kang. Salah surat ini. Kan salah isi jadinya. Ya, Saya nunjuk Pak Basuki ya, Kang? mangga nunjuk Pak Basuki. Mana? Pak Basuki. Halo. Pindah. Nanti Pak Wiwi. Ya, enggak, tadi saya masukin ke ada tuh. speaker tapi suaranya nggak bisa kencang. Oh iya, monggo. Surat 24 ayat 54. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan dengan terang.
Itu yang penting, sampaikan aja dengan terang. Diterima syukur, ditolak alhamdulillah. Nah, halo? Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, halo. Kan kewajiban Pak Pos nganterin aja, diterima syukur, ditolak ya nggak apa-apa, lempar aja. Balikin lagi ke kantornya. Kan nggak ada beban sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang suka baper sih. Pak Pos maksa, aneh nih. Oke. Nah, itu sekilas tentang Rasul dulu ya. Nah, manusia sebagai hamba Allah, sebagai hamba ciptaan Allah, itu berkewajiban mengetahui, memahami, dan mengenal tentang Rasul itu. Ya, supaya tidak disebut ingkar. Paham ya? Ya. Kita nih sebagai manusia, dan manusia itu adalah hamba Allah atau ciptaan Allah, punya kewajiban mengetahui, memahami, dan mengenal tentang Rasul. Baik Rasul sebagai risalah, baik Rasul sebagai risalah sekaligus pembawa risalah, dan Rasul sebagai pelaku pembawa risalahnya. Supaya apa? Supaya tidak disebut Ingkar. ingkar. Ya, coba lihat ayatnya 2369. 2369. Pak Basuki menunjuk. Sementara lanjut dulu boleh ya, Kang? Ya, so. Surat 23 ayat 69. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu mereka memungkirinya. Ya, tahu aja ayatnya pendek dibaca ya. Nggak mau nunjuk orang. Nah, ntar bagian panjang nunjuk orang ya. Jadi buruk sangka. Ya, amlam ya'rifu rasulahum. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Fahum lahum mungkirun. Karena itu mereka mungkir. Karena itu mereka ingkar. Ya, jadi kalau kita tidak mengenal Rasul, ya, nih. Terus tiba-tiba Rasulnya datang tuh. Bisa ditolak nggak? Langsung. Langsung ditolak, kalau perlu ditendang sekalian. Dung. Siapa lu? Sana pergi. Kadang-kadang Pak Posnya digebukin. Marahin lagi. Aduh, dia datang bertugas bawa surat, kita marahin coba. Nah, banyak orang yang ingkar dan mungkir, munkar nakir namanya. Banyak orang yang mengingkari, memungkiri Rasul, baik Rasul sebagai risalah, atau Rasul sebagai risalah sekaligus pembawa risalah, ataupun Rasul pembawa risalahnya. Karena mereka tidak kenal gitu. Tidak kenal Rasul tadi. Ya, yang diketahui banyak orang yang nama Rasul itu sosok. Dan sosoknya harus pakai jubah, pakai sorban, ganteng, mata belok gitu. Halo? Pasal ada wajahnya. Kita Halo, nggak halo, tahu. halo. Bewok. Iya. Apa Iya. dulu? Kalau sipit mah bukan Rasul gitu. Ya gimana, nggak pantas nah gitu. Aduh, ampun dah. Ulangi ya ayat. Ini kan ayat nih. Jadi ketika kita tidak mengenal Rasul, maka itulah penyebab mereka mengingkari Rasul. Baik Rasul sebagai Sosok risalah atau maupun Rasul risalah. sebagai risalah sekaligus pembawanya ataupun Rasul sebagai sosoknya. Ya kan yang dibayangkan Rasul itu begini. Kalau nggak begitu bukan, kan jadi begitu. Ya, ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi supaya nggak ingkar berarti harus kenal Rasulnya nggak? Ya. Nah, yuk sekarang kita kenalan dengan Rasul. Tuh. Bagaimana cara kita mengenal Rasul itu, gimana caranya? Di mana kenalannya? Bagaimana cara kenalannya? Nih, perhatikan dulu ungkapannya.
Rasul bahasa Arab. Salah satu arti rasul adalah utusan. Utusan pembawa risalah. Ya, rasul artinya utusan. Ketika disebutnya tunggal merujuk kepada dua, bisa risalahnya, bisa sosoknya. Tapi kalau rusul jamak itu merujuk kepada sosoknya, gitu ya. Nah, rasul artinya utusan, rusul artinya utusan-utusan. Ya, nah, utusan itu bisa berupa apa saja. Halo? Ya, halo. Utusan-utusan itu, saya nyebutnya jamak ya, berarti merujuk kepada pembawa risalah. Para utusan itu bisa berupa apa saja. Nggak ada Pak Pos, email juga bisa. Ya, nggak ada email, WA juga bisa. Nggak ada WA juga, IG juga bisa. Telegram juga bisa. Itu ya, seperti itu gambarannya. Para utusan itu bisa berupa apa saja yang ada di sekitar kita. Termasuk sifat dan karakter yang ada pada diri kita. Halo? Halo. Halo? Ya kan? Ya kan? Oh ya Kang. Jangan pada tidur itu. Tidak Nah, Kang. mengingat komponen yang ada dalam diri kita sebagai manusia itu ada 3 komponennya. Ini komponen besarnya ya. Komponen pertama ada apa? Pak Basuki? Komponen pertama ada roh. Ada ruh, bolehlah. Ya, komponen kedua. Apa ya? Eh, Ada fisiknya. fisik, tubuh fisik. Komponen ketiga. Eh, Komponen ketiga ada eh, pengetahuan Kasih tentang bocoran. Pak Joko, kasih bocoran Pak Joko. PPH, Kang. Ih, Pak Gatot Ada kasih bocoran. Ruhnya, Ruh. ruh, jiwa, ruh, raga. Nah, ruh. gitu. Jiwa, raga, dan roh. ruh. Ruh. Itu komponen besar ya. Oke. Nah, masing-masing komponen itu bisa menjadi utusan Hmm, atas komponen yang lain. lainnya. Contoh ya. Contoh nih, 3942. 3942. Pak Basuki menunjuk Nunjuk ya kan? yang belum Pak baca ya, Saleh, yang belum. Pak Saleh Brik. Pak Saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, coba kita pikir. Ya, kita mikir nih, kita mikir. Di ayat ini ada terjemahan. Dia melepaskan jiwa. Oke. Coba kita lihat baca Arabnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilu
Wayur silu. Dari kata roh salah. Wayur silu dan diutus. Dia mengutus jiwa. Berarti jiwa adalah halo. Ya. Utusan. Jiwa adalah utusan Rasul. yang hak. Ustaz. Nah, gitu. Nunjuk-nunjuk keluar. Ternyata jiwa ini juga diutus. Jiwa itu juga utusan. Dia mengutus jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Berarti jiwa itu utusan Allah. Diutus untuk ruh dan raga. Ruh dan raga. Kan 3 komponennya. Berarti jiwa, utusan, raga, dan ruh. Ruh atau fisik juga menjadi utusan untuk jiwa. Saling jadi utusan gitu. Nah, coba lihat. 4380. 4380. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Shadaqallah. Sebenarnya utusan-utusan kami, kadang-kadang kurungnya ngeganggu. Apakah mereka mengira, apakah mereka mengira anna bahwasannya kami la nasma'u tidak mendengar sirrahum rahasia mereka wa najwahum dan bisikan mereka. Bala sebenarnya warusulana sebenarnya kami mendengar rahasia dan bisikan mereka. Warusuluna dan utusan-utusan kami selalu mencatat perbuatan mereka. Utusan-utusan kami selalu mencatat perbuatan mereka. Ladaihim itu artinya perbuatan. Ya. Jadi ada utusan yang selalu mencatat perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, yang kita perbuatan, ada rekamannya nggak dalam diri kita? Ada. Nah, berarti tubuh fisik kita yang merekam data perbuatan kita utusan bukan? Utusan lah. Nah, berarti tubuh fisik juga adalah utusan yang merekam perilaku jiwanya juga. Coba lihat yang mencatat itu apa di dalam diri kita ya. Kita lihat ayat ini. Suratnya 41:20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallah. Berarti apa yang telah diperbuat oleh jiwanya, tubuh fisik kita, nih salah satunya kulit nih, merekam datanya nggak? Merekam. Selalu. Dan track record DNA. Dan dia akan bersaksi nanti. Kalau begitu, tubuh fisik kita juga utusan yang merekam data pekerjaan perbuatan kita. Ya, oke, lanjut. Jiwa juga diutus. Utusan gitu ya. Tubuh fisik juga utusan. Ruh juga utusan. Ruh itu juga diutus. Ya, coba lihat ayatnya. Ruh itu juga adalah utusan. Kita lihat ayatnya bahwa
Ruh adalah utusan. Ada utusan dari jenis ruh, gitu ya. Suratnya 19, ayatnya 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ia mengadakan tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapnya manusia yang sempurna. Sadaqallah. Yang diutus apa ini, Bang? Orang. Ruh. Roh. Roh menjadi manusia. Roh. Ya, berarti roh juga adalah utusan. Nah, manusia tadi terdiri dari 3 komponen tadi. Unsur ya. Jiwa, raga, dan ruh. Jiwa adalah utusan. Raga juga utusan. Ruh juga utusan. Nah, nanti masing-masing akan saling memberi kesaksian. Jiwa juga menjadi saksi nanti atas perilaku raga dan ruhnya. Raga juga akan menjadi saksi atas data perilaku jiwanya tadi. Begitupun ruh juga akan menjadi saksi. Kenapa? Karena juga sama-sama utusan. Ruh ini apa tugasnya? Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya sebagai manusia sempurna. Basyaron sawiya. Basyaron itu memberi kabar gembira. Rasul pembawa risalah. Basyaron manusia pemberi kabar. Basyaron itu artinya pemberi kabar. Nah, pemberi kabar itu apakah harus menjelma ada sosoknya? Ya, harus. Bisa nggak tanpa sosok? Nggak bisa kalau pemberi kabar. Bisa. Bisa. Intuisi, ilham, ide lewat mimpi, itu kan nggak mesti ada sosoknya. Ya, ya. Nah, gitu. Makanya ini juga sifatnya roh. Roh itu bisa menjelma juga. Bisa menjelma dalam bentuk sosok atau menjelma dalam bentuk kabar gitu. Ada intuisi, ada ide, ada gagasan yang isinya kabar gitu. Bisa juga lewat jalur mimpi nanti namanya ahadis namanya. Jadi ada kabar lewat mimpi, ada kabar lewat perenungan, ada kabar lewat meditasi. Ada kabar yang dibawa lewat orang gitu ya. Nah, itu bisa jadi jelmaan roh, termasuk roh dalam diri kita. Kalau dalam diri kita ada roh, dan roh itu ingin memberi kabar, apakah mesti menjelma? Enggak harus. Kan nggak harus kan? Ya. Nah, gitu. Berarti ada dialog di dalam diri kita. Di dalam diri di dalam ada dialog tuh. Ada berita yang ingin disampaikan. Nah, jadi sebenarnya utusan-utusan itu bisa berupa apa saja. Bisa apa saja yang ada di sekitar kita, termasuk unsur-unsur yang ada dalam diri kita sendiri, seperti jiwa menjadi utusan. Apa namanya tadi? Tubuh fisik juga menjadi utusan, ruh juga menjadi utusan. Jiwa dan fisik juga menjadi utusan bagi ruh tadi, bagi ruhnya gitu. Nah, kita lihat misalnya contoh ayatnya. Suratnya 17-15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Sadaqallah. Ini terjemahnya mengutus. Padahal
Arabnya bukan mengutus. Nab'ata. Wa ma kunna mu'adzibina, dan kami tidak akan mengazab hatta nab'ata, sehingga kami membangkitkan rasulnya. Ya. Jadi sebetulnya terjemahan mengutus ini bukan enggak pas ya. Nanti mengutus itu kan dari kata rosala, nab'ata dari kata ba'ata. Ba'ata itu bangkit, bangun, hidup sama ya. Kami tidak akan mengazab sebelum kami membangkitkan rasulnya. Contoh gini, contoh biar kebayang ya. Ada orang dilahirkan sempurna fisiknya, sempurna mentalnya, sempurna ruhnya. Ya. Nah, orang ini melakukan pelanggaran, tidak menjalankan kewajiban, dan juga melanggar perintah atau melanggar larangan. Pokoknya mah hidup tidak ikut petunjuk deh. Ya, hidupnya tidak ikut petunjuk. Ini di kalimat di atas nih. Ya. Padahal sudah sempurna. Fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, ruhnya sempurna. Tapi perbuatannya tidak sesuai petunjuk. Kira-kira dapat azabnya? Ya pastilah dapat. Pasti. Kudu. Orang sempurna kok. Ada orang lahir, maaf, fisiknya tidak sempurna. Berarti cacat fisiknya. Mentalnya tidak sempurna juga. Sehingga ruhnya, pendengaran penglihatannya juga tidak sempurna. Ya, misalnya nih, orang lahirnya tidak sempurna dalam pandangan manusia ya. Berarti rasul dirinya udah dibangkitkan belum? Belum. Belum. Kan jiwa rasul diri. Fisik rasul diri, ruh rasul diri. Nah, ketika ada manusia lahir, fisiknya maaf tidak sempurna dalam pandangan manusia, cacat ya, cacat fisiknya. Berarti rasul fisiknya belum bangkit. Jiwanya, mentalnya juga misalnya tidak sempurna, cacat mentalnya. Ruhnya juga, PPH-nya juga maksimal, nggak maksimal. Berarti rasul dirinya belum dibangkitkan. Nah, orang itu melakukan kesalahan, diazab nggak? Tidak. Tidak diazab. Orang rasulnya belum bangkit. Oke, yang diazab itu adalah orang yang rasul dirinya sudah sempurna, fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, ruhnya sempurna, udah diutus tuh rasul dirinya. Tapi perilakunya menyimpang dari petunjuk. Itulah yang pasti kena azab. Jadi kalau nggak mau kena azab, silahkan pilih lahir cacat fisik, cacat mental, ruhnya nggak sempurna. Mau? Enggak lah. Nah, masalahnya banyak orang yang hari ini fisiknya sempurna, jiwanya sempurna, ruhnya sempurna, tapi hidupnya tidak sesuai petunjuk. Halo? Iya. Kira-kira nasib orang ini gimana nih besok, lusa, dan seterusnya? Kena azab dunia akhirat. Azabnya berupa apa? Neraka. Rasulnya tadi dicabut. Rasulnya dicabut. Dibuat buta hati. Lah makanya matanya dibikin buta, telinganya dibikin tuli, tangannya, kakinya dibikin tidak bisa ngapa-ngapain, otaknya nggak bisa mikir, pokoknya mah. Astagfirullahaladzim. Abis gimana? Kamu udah dikasih sempurna, kamunya nggak mau memanfaatkannya. Udah aku ambil lagi aja.
Itu namanya kena azab namanya. Lihat surat Yasin ya. 36 ayatnya berapa Mbak Aka? Setelah 62 berapa? 63. Oh, pinter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam. Nah, dulu kamu diancam nih. Lahir sempurna, tetapi kesempurnaanmu tidak digunakan sesuai fungsinya. Maka kena ancaman nih, kena azab tadi. Apa ancamannya? Lanjut. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Kenapa dia mengingkari? Karena apa tadi? Sebelumnya kenapa orang mengingkari Rasul? Karena dia nggak kenal Rasulnya. Tidak mengenal Rasulnya ya. Oke, lanjut. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Dibikin apa? Dibuat yang lain bicara sedangkan dia nggak bisa bicara. Nah, berarti dibikin mulutnya bisu. Bisu. Dulu sih dikasih mulut, ngomongnya kemana-mana, nggak pernah teratur. Bicara. Ya, kalaupun bicara, nyakitin orang, mencela orang, menghakimi orang. Mulutmu gimana sih? Udahlah dibikin bisu aja sekalian gitu kan? Oke, Betul. lanjut. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat? Puasa, Allah mengambil penglihatan. Puasa. Pasti bisa. Lah. Bisa. Puasa. Bisa sangat kuasa. Tiba-tiba ngilang bangun tidur gelap juga bisa. Habis dikasih mata sempurna, matamu. Lanjut. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak sanggup kembali. Sadaqallah. Jadi apa? Lumpuh. Dibikin lumpuh. Enggak, jadi batu. Bisa, nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja gitu, nggak bisa. Jadi batu. Jadi batu, jadi apa, ngelunglai gitu. Jadi kayak kain basah. Iya. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Kenapa ada orang yang ingin panjang umur ya? Padahal nambah umur, nambah susah. Halo? Ya. Ya, fokus. Ya. Nah, ini namanya azab. Ini azab. Mulut nggak dipakai, udah dibikin bisu aja dah. Gitu. Mata nggak dipakai, udah dibikin buta aja dah. Tangan nggak pernah dipakai, digunakan yang semestinya. Udah dibikin lumpuh aja deh kaki. Ya udah dicabut semuanya. Nah, kalau udah gitu baru teriak-teriak. Ya. Tapi tadi ketika Rasulnya belum dibangkitkan, kan nggak ada azab. Orang lahirnya juga nggak sempurna, gimana mau diazab kan? Jadi yang diazab itu yang lahir sempurna, tapi kesempurnaannya tidak dipakai, tidak digunakan semestinya gitu. Ya, jangan sampai nunggu ayat ini dulu. Ini ayat dibaca. Kalau ada orang mati, Ibu Warnides, tetangganya meninggal ya, Bu. Ya. Ya, datang tuh ke tempat orang yang meninggal tadi. Terus di hadapan jenazahnya baca surat Yasin. Yasin. Ini jahanam. Sampailah di ayat ini, kira-kira kalau dia dengar gimana? Sedih. Ngejerit. Teriak-teriak. Teriak di dalam. Inilah jahanam yang kamu dulu diancam. Gusti Allah. Bu, jangan gitu dong, Bu.
Masuklah ke dalamnya pada hari yang disebabkan kamu dulu ingkar sih. Oh, makin teriak kan? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Ayo, kamu bisa ngomong nggak? Dan berkatalah kakinya, tangannya, dan seterusnya. Gimana kira-kira Bu si jenazah itu kalau dengar Bu? Menjerit sedih, Kang. Ancaman perih banget. Mau dibacain lagi ayat ini ke mayat? Tidak, Kang. Jadi kalau kita takziah Enggak lah. sebenarnya ngapain Bu? Mendoakan saja. Doain supaya dosa-dosanya diampuni. Amal baiknya diterima. Mudah-mudahan doanya diterima. Jadi surat Yasin ini buat orang yang udah mati apa yang masih hidup? Hidup. Masih hidup. Yang udah mati udah selesai. Kalaupun dibacain teriak-teriak sampai ayat ini. Dia bisa ngomong lagi nggak coba? Enggak. Tidak. Nggak bisa ngomong Pada lagi. hari ini kami tutup mulut mereka. Masih bisa lihat? Tidak. Udah enggak? Masih bisa jalan? Tidak. Nah, jadi ayat ini buat siapa? Buat yang baca. Lah Buat buat yang kita hidup. yang masih hidup, yang masih dengar, yang masih lihat, yang masih bisa berjalan, masih bisa berbuat. Lah dia mau udah selesai udah mati. Halo Akbar. Tapi kenapa ya Kang masih budayanya masih dilanjutkan terus ya? Tradisi Tak tidak tahu. berdasar. Aku tak tahu. Kasihan yang meninggal ya Kang. Paham. Kasihan yang meninggal karena tidak paham. dimaki-maki. Oke, lanjutin ceritanya. Ya. Jadi nih, yang namanya utusan-utusan itu akan selalu ada. Selalu hadir. Akan Iya. selalu ada. Untuk sekarang dan berikutnya akan selalu ada. Ya, baik utusan dalam bentuk risalah atau utusan dalam bentuk risalah dan pembawa risalahnya atau utusan dalam bentuk sosoknya atau kalau itu nggak ada, yang ada apa? Rasul dalam diri. Rasul diri. Tanya ke dalam diri kita, apakah jiwa kita berkata? Apa ruh kita juga berkata-kata? Apakah raga kita berkata-kata? Iya. Jiwa kan punya rasa, ruh punya energi, tubuh kita juga bisa mendeteksi sesuatu. Ketika mata sudah ngantuk, mata itu ngasih tahu. Tanda dia mau istirahat. Perut di dalam ada usus tuh. Ususnya main musik keroncongan, Bu. Nah, itu usus ngasih tahu, bro, mas, bro, tubuhmu sudah perlu asupan gizi. Nah, teman kadang-kadang kita nih nggak peka untuk hal-hal itu. Iya. Kadang-kadang jiwa kita nggak enak hati nih. Itu kan jiwa sedang memberitahu, kan jiwa juga utusan. Iya. Ada apa ya? Kok hatiku, perasaanku nggak enak ya? Coba cari tahu. Iya. Betul. Kan masing-masing saling memberi informasi. Masalahnya tadi karena kita nggak kenal Rasul itu, nggak kenal utusan itu, akhirnya kita abai, kita ingkari tuh, padahal ngasih kode. Iya. Tidak mungkin. Allah tuh zolim. Tidak mungkin orang langsung terkena stadium 4 dalam hal penyakit. Nggak mungkin. Selalu minimal 3 utusan dikirim sebelumnya, Bu. Iya. Utusan pertama diabaikan. Utusan kedua nggak dipercaya. Utusan ketiga diusir. Utusan ketiga langsung stadium 4. Jreng aja, udah susah ditolongnya. Iya. Fisik kita ngasih tahu. Fisik kita juga ngasih tahu. Karena fisik utusan. Jiwa kita juga ngasih tahu. Karena jiwa kita juga utusan. Jiwa lewat rasa ngasih kabarnya. Fisik juga lewat rasa juga ngasih kabar.
Ruh juga sama memberi informasi itu berupa pengetahuan gitu ya. Jadi poinnya apa? Bahwa utusan itu akan selalu ada. Ada. 2275 ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memilih. Memilihnya past tense atau lampau, sedang, akan. Yastopi itu Jenius. fiil Sedang. sore, sedang dan akan. Sedang. Terus Dan menerus. Berarti terus. Allah terus memilih. Allah senantiasa memilih utusan-utusannya, baik dari malaikat maupun dari manusia. Karena kalimatnya yastopi, senantiasa, akan dan selalu memilih utusan-utusan, berarti utusan itu akan selalu ada. Baik utusan itu berupa malaikat. Malaikat juga bermakna molekuler dalam arti seluas-luasnya. Iya. Dan semua makhluk di alam semesta ini semuanya melibatkan unsur molekul di dalamnya. Ya, baik berupa atom, inti atom maupun atom yang sudah tersusun. Jadi benda. Semuanya juga adalah utusan. Utusan yang kedua juga bisa berupa manungso. Manungso bahasa apa ya? Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Sundana Manusia. manusa. Manusia. Manusia. Kenapa Bu Popon ketawa? Iya, manusia. Manusia. Mana anusia? Mana? Manusia kasar itu. Nggak punya apa-apa. Mana nusia? Rahasia mah teu boga nanaon. Tidak Ya. punya apa-apa. Tidak punya Kita nih nggak apa-apa. punya apa-apa. Masih ngaku-ngaku. Namanya manusia. Manusia. Sia. Kalau manusia bahasa Arab, man. Man itu artinya orang. Nusia dibikin lupa. Namanya manusia itu orang yang suka lupa. Lupa jati dirinya. Dari mana dia berasal? Untuk apa dia dilahirkan? Mau kemana dia pulang? Banyak manusia. Banyak orang yang lupa jati dirinya. Ya. Nah, makanya supaya nggak lupa, ada budaya yang tujuannya ngingetin. Di dalam budaya Sunda ada namanya budaya AWI. Apa Bu Popon bacaannya? Awi. Awi. Awi itu budaya. Dan dibudayakan. Dan dibudidayakan. Awi itu dibudidayakan. Jadi budaya. Diawali dari nanam. Namanya pohon awi. Awi itu bambu. Bambo bahasa Cinanya, bambu bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya awi. A jaran. Wi witan. Ingsun. Ajaran wiwitan ingsun insan. Awi itu ajaran wiwitan insun atau insan. Ajaran pertama-tama tentang manusia. Itu nanti kena surat Al-Alaq nanti.
Nah, ketika manusia itu brojol, ketika manusia lahir, nah, awi ngikut di situ. Bayi lahir di tandean, ku nampan. Ku tahu nampan? Nyiru, nyiru, nyiru. Nyiru. Ada yang tahu nyiru? Itu tampir yang suka dulu dipakai, suka dipakai ini beras tuh. Hah? Tampah. Oh, tampah. Nah, Tampah ya. dulu di budaya Sunda ada bayi lahir di tandean. Di tandean tuh di apa namanya itu? Disanggap. Apa tuh bahasanya? Ya, Apa ya? pakai tampah. Tampah dari bambu, dari awu, Bambu. dari Awi. bambu ya. Supaya manusia tidak lupa jati diri. Iya. Ketika anak itu sudah mulai anak-anak nih, udah mulai ngorondang tuh bayi kan, Kan setahun, turun. 1 tahun kan belajar jalan tuh. Iya, iya. Orang tuanya bikinlah bambu, Iya. ditegakkan, di Muter. sampingnya ada pegangan Ya, tuh. Si muter. anak pegang tuh ke awi, muter Iya. dia, Iya. jalan, muter. Belajar jalan. Belajar jalan juga dibantu awi. Awi. Lahir diterima sama tampah dari awi. Berjalan, pegangan awi. Disunat, pakai hinis Ini kunis. hinis Awi. awi. Gitu ya? Iya. 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 Ya, Terus Kang. hajatan, sunatan pakai daun awi. Ya, makan nasi boboko tina awi. Awi. Digeber-geber pakai hihit Hihit. tina awi. Awi. Minumnya pakai cangkir awi. Awi. Piringnya piring awi. Bapak. Awi. Gitu enggak? Sampai ke hajatannya kawinan pakai Besek. catur pakai awi. Ya, Besek. mati Besek. pakai padung awi. Padung Awi. Dari mulai lahir, anak, dewasa, remaja, kawin, sampai mati, pakai awi. Melibatkan awi semuanya, Bu. Tapi orang gini, tapi orang segini udah nggak ngerti filosofi awi. Awi. Da awi lagi nges we. Diganti Masih ada. plus, diganti plus, Plastik. Era plastik. eranya era plastik. Plastik baru terurai berapa tahun, Mas Bro? 250 tahun. 250 tahun baru terurai. Numpuk makin banyak sampah. Orang udah melupakan jati diri. Orang udah jadi manusia plastik. Ya, yuk kita kembali ke alam. Kembali ke alam. Makanan dari alam, bahannya dari alam, tempat sarananya juga dari alam. Dari alam kembali ke alam. Nah, itu namanya Allah senantiasa terus menerus mengutus rasul, utusan-utusan dari molekuler dalam arti seluas-luasnya, dan juga mengutus rasul dari kalangan manusia dengan segala macam sifat dan karakternya. Berarti satu sama lain di antara kita saling jadi utusan. Ketemu orang yang pika sebelen, pika ijiden, pika ameken, pika kehelen. Dia utusan Tuhan untuk ngajarin kita tentang sifat kesabaran. Halo? Ya, Kang. Fokus. Iya, teh. Ada orang yang baik hati, Bu. Baik hati, dermawan, sopan santun. Dia juga diutus oleh Tuhan, ngajarin kita tentang rasa syukur. Kan tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia, saling menjadi utusan.
ayah, ibu adalah utusan yang melahirkan generasi. Ya, anak juga utusan yang mengajarkan tentang amanah dari Gusti. Ya, titipan. Dititipin barang bagus diterima, dititipin barang yang nggak bagus diterima, nama juga titipan. Jadi apapun, siapapun, ketika Allah mempertemukan kita dengan dia, ingat bahwa boleh jadi dia adalah utusan, baik dari jenis malaikat maupun manusia yang ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Halo? Ya, Ya, halo, Oke. fokus. Sampai sini oke ya? Ya. oke. Alhamdulillah. Dan semua tanda alam juga utusan. Ya, tanda alam itu apa? Angin, malam, siang, apalagi matahari, bulan, bintang, semua tanda alam, sunnatullah, alam semesta, hukum alam, ya apa yang main alam lah. Itu juga adalah utusan. Contoh ya, contoh 1759. 1759 ini contoh aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda melainkan untuk menakuti. Ya, ini memberinya, ini terjemahan dari kata nursilu. Wama nursilu. Dan tidaklah kami mengutus. Ya, bil ayati, tanda-tanda. Melainkan untuk agar mereka tahwifa, merasa takut. Ada rasa takut lah gitu. Ya, misalnya gini. Apa namanya, bagi orang-orang yang udah di atas 50, 60 kan gitu ya. Ketika melakukan sesuatu kan ada tanda di dalam dirinya. Misalnya dulu makan duren 10 kepala biasa aja nih. Sekarang makan duren 1 butir aja udah keleyang. Nah, ketika kepala keleyang itu tanda bukan, Bu? Tanda. Ya udah jangan diterusin. Iya. Udah nggak dikasih Dibatasi. tanda, dipaksain terus ya udah ngegeledak jadinya. Jadi tanda itu supaya mereka punya rasa takut. Udah daripada kelanjur nanti kan gitu. Ada rasa takut tuh nerusin, udah berhenti gitu walaupun masih pengen. Tapi takut terjadi napa? Lebih baik kan menghindar. Jadi semua tanda-tanda alam di dalam diri maupun di ufuk juga adalah utusan. Kalimatnya nursilu, tidaklah kami utus gitu. Tanda-tanda itu. Nah, tanda itu ada yang di dalam diri, ada yang di ufuk. Yang di ufuk itu apa? Angin, awan, hujan, langit, bumi, apapun yang di luar diri kita juga adalah ayat. Nah, 4153. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Gitu. Kami akan memperlihatkan kepada mereka apa tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, di mana? Di segenap ufuk, segala apapun di luar diri kita. Dan juga pada diri mereka sendiri juga ada tanda dari raga, dari jiwa, dari ruh. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu al-haq. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup
bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Ya, sampai di sini. Nanti berikutnya kita lanjut tugas Rasul. Apa tugas Rasul? Apa kewajiban Rasul atau hak dan kewajibannya apa? Ya, karena sudah jam 10 kelewatan 5. Ya, udah lewat waktunya istirahat. 10. Ini berapa nih? 10 lewat 5 ya. Iya. 10 lewat 5 apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, Sadaqallahul azim. sanes kirang no. Sanes kirang sono. Bukan karena nggak kangen. Ya, tapi waktu sudah Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan. Dan dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan ditetapkanlah manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Waktu menunjukkan jam 10 lewat 5. Jam 10 lewat 5 PM. AM-nya apa AM-nya? 22. 22 kan? 22 berarti 22 lewat 6. 22 ayat 6. Penutup, Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah. Sadaqallah. Semuanya ada waktunya. Ada waktunya hidup. Ada waktunya mati. Ada waktunya bangun. Ada waktunya tidur. Demikian, terima kasih. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Sampai bertemu dengan berikutnya ya. Ya, salam semuanya.